Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Halo semuanya, Shalom, damai sejahtera bagimu. Puji Tuhan, senang sekali di hari yang baru ini, Senin, Pastor Randi kembali menyapa, melayani, dan mendoakan Bapak Ibu terkasih, jiwa-jiwa yang berharga, kiranya lewat prenang ini, rahmatnya Tuhan, kita boleh mengalami, Bapak Ibu boleh mengenal Tuhan Yesus, dan bagi orang-orang sakit, tidak ada yang mustahil ketika kita berdoa. Karena doa orang benar besar kuasanya. Dalam perlindungan Tuhan dan damai sejahtera dan selamat negeriku Indonesia. Di tengah-tengah suasana hari ini, Bapak Ibu semua tahu apa yang sedang kita alami dan gumuli di negeri tercinta Indonesia. Saya bersyukur kemarin kita boleh menaikkan syafaat bersama-sama dan kita melihat pertolongan Tuhan sehingga semua bisa beribadah selesai dengan baik dan ada banyak kesaksian kebaikan Tuhan. Dan saya percaya hari ini Indonesia baik, Indonesia diberkati, Indonesia penuh damai, Indonesia bercahaya, dan tetaplah berdoa. Sebentar Pastor akan share singkat bagaimana sikap kita menghadapi situasional hari ini. Ya, jangan lewatkan dan pastikan kalau Bapak Ibu merasa ini penting, perlu dengar oleh tetangga, keluarga, kerabat Bapak Ibu, silakan dibagikan, di-share link tautan prenang ini ke WhatsApp Anda, ke Facebook, kemana saja akses media sosial, biar lebih banyak orang-orang boleh mengenal, boleh tahu, dan boleh merasakan kasih dari Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan dibagikan, silakan di-share, silakan di-like, silakan juga Bapak Ibu yang mau memberikan dukungan pelayanan di-subscribe ya. Terima kasih juga yang ada bersama-sama di voice note, Telegram, dan di WhatsApp. Dari manakah pertolongan orang percaya ketika mereka dalam kesulitan? Pertolongan orang percaya itu datang dari tempat yang maha tinggi,
tahta Tuhan Yesus Kristus. Tuhanlah penolong yang setia dan pertolongannya sangat ajaib bagi Anda dan saya. Kita semua angkat tangan, biarlah pujian ini menguatkan setiap orang. Hatiku tenang berada dekatmu. Puji Tuhan. Siapa nih yang merasa terberkati dengan pujian penguatan ini? Saya ucapkan terima kasih Tuhan Yesus buat berkat penguatan yang Engkau berikan pada kami di saat ini. Haleluya. Bahkan ketika engkau merasa tidak mampu lagi, pertolongan Tuhan itu hadir di waktu yang tepat. Angkat tangan Bapak Ibu. Pertolonganmu begitu ajaib, Yesus memikat hatiku. Di saat aku kodong merasa tak sanggup lagi, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Puji Tuhan, kami rasakan kasih setia-Mu Tuhan Yesus. Amin. Iya, minta maaf sekali pesta ini agak ada gatal ya. Jadi maaf sekali kalau terganggu sebentar. Iya, sepertinya kemarin habis sembuh dari alergi dan suaranya sudah lebih baik berkat Tuhan. Kemarin hari Minggu juga bisa melayani seberapa tamu-tamu yang hadir. Ada banyak juga yang datang dari luar kota. Saya bersyukur dan juga banyak kesaksian-kesaksian mereka mengalami cinta kasih Tuhan. Bukan hanya tamu-tamu, jiwa-jiwa umat Tuhan, tetapi juga ada yang hadir, banyak rekan pelayanan, gembala, pendeta. Puji Tuhan. Saya menyapa hamba-hamba Tuhan, pendeta yang kemarin bersama-sama ibadah di Balikpapan yang datang dari Kota Bitung. Halo Bitung, apa kabar? Puji Tuhan. Kemarin tim yang mewakili 300 pendeta dari Kota Bitung datang ke Balikpapan. Doa dan kebaktian bersama-sama, sekaligus juga membawa sebuah pesan, undangan, dan harapan supaya Pastor Andy bisa datang di bulan Oktober di Kota Bitung. Halo, puji Tuhan. Jadi Kota Bitung, ayo doakan kiranya apa yang kita bicarakan diberkati Tuhan, sehingga apa yang menjadi nanti kerinduan dalam ibadah puncak pengucapan syukur yang diadakan di Kota Bitung, Pastor Andi dan tim bisa hadir dan memberkati umat-umat Tuhan, masyarakat di Kota Bitung. Mana Bitung suaranya? No, puji Tuhan. Nanti jika Tuhan izinkan datang, hadir nih. Iya, puji Tuhan. Terima kasih. Oh iya, betul sekali Ibu Priska, juga dalam pengucapan syukur dan juga hari ulang tahun kota. Jadi itu akan nanti sangat
ramai, sangat meriah karena tentu kalau hari ulang tahun kota ada banyak acara termasuk karnaval dan ditutup di acara puncak yaitu doa berkat Tuhan Yesus untuk kota Bitung. Setelah itu ke kota mana lagi kah pastoran dan tim akan memberkati? Doakan Bapak Ibu sekalian, karena saya hamba Tuhan, jadilah padaku seperti apa yang Tuhan kehendaki, bukan kehendakku, tapi kehendak Tuhanlah selalu yang menuntun kehidupan setiap orang yang percaya. Kalau sampai hari ini kita bisa masuk di hari yang baru, melewati begitu banyak hal di hari sebelumnya, itu semua karena Tuhan menyertai kita. Oleh karenanya, marilah kita semua menaikkan syukur kepada Tuhan. Tuhan, kami mengucapkan syukur. Kalau sampai hari ini, seberapa kami yang ada, ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Dan sekarang kami berkata, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur ya Tuhan Yesus, ku bersyukur Roh Kudus atas rahmat dan kebaikan-Mu kami ada sebagaimana ada hari ini. Banyak yang sudah Tuhan perbuat di dalam hidup kita. Rancangan indahnya terjadi di hidup kami. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur ya Roh Kudus. Terima kasih, Roh yang dari Bapa, Roh yang hidup, yang menuntun kami hari ini. Kami bisa kuat hari ini karena ada Roh Kudus dari Tuhan yang menyertai saya dan Anda sekalian. Mari terus bersyukur kepada Tuhan bahwa selama-lamanya Tuhan Yesus itu baik banget. Kasih-Nya tidak pernah berkesudahan. Amin.
Banyak yang sudah Tuhan Yesus perbuat di dalam hidup kita. Diberkati rancangan indahnya terjadi di hidupmu. Bapa yang selalu mengerti dan Dia sangat peduli. Segala yang kau perlu, rancangan indahnya terjadi di hidupmu. Ku bersyukur, ya Tuhan Yesus, kami bersyukur. Ku bersyukur, ya Abba, ya Bapa, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Oh, ku bersyukur Tuhan Yesus, oh Roh Kudus yang manis, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Puji Tuhan, sampai bergetar ketika saya mengucapkan syukurku kepada Tuhan yang sangat baik dan benar-benar nyata di dalam hidup setiap orang yang percaya kepadanya. Damai di hati. Yuk kita siapkan hati kita untuk ditaburi firman penguatan agar setiap kita terlindungi hari ini dan terus menjadi berkat. Siapkan hati dan dengarlah pujian ini. Dengan apa ku membalas cintamu yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas kasih, cinta, kebaikan, kemurahan. Oh Tuhan Yesus, ku mau selalu bersyukur. Mari bersyukur. Dia Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Mari bersyukur. Mari bersyukur. Dia Tuhan yang setia. Puji Tuhan, puji syukur. Terima kasih ya Tuhan buat kesetiaan-Mu.
Dengan apa ku membalas kasih-Mu, kebaikan kemurahan yang telah Kau limpahkan bagi kami. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur. Mari bersyukur. Dia Yesus yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Mari bersyukur. Dia Yesusku yang setia, Yesus kita yang setia. Mari bersyukur, mari bersyukur. Dia Yesus yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Mari bersyukur. Ajak lebih banyak orang bersyukur. Dia Yesusku, Yesus kita yang setia banget. Tuhan Yesus itu setia banget. Bahkan dia mati di kayu salib untuk menunjukkan kasih-Nya. Dia berkorban untuk menyatakan kebaikan-Nya. Oleh sebab itu, mari setiap kita belajar mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. Saya undang Bapak Ibu sekalian, mari angkatlah dua tangan. Kata bersama, aku mau selalu bersyukur, aku mau bersyukur, aku mau bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Dia Yesus, Kau Yesusku yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Mari mengajak bersyukur. Mari bersyukur. Dia Yesus kita yang setia. Dia Yesus Tuhan kita yang setia banget. Dia Tuhanku yang setia. Apa yang menjadi situasi kondisi bangsa kita hari ini sama-sama kita tahu. Yaitu ada sebuah aksi demo dengan harapan-harapan rakyat masyarakat Indonesia supaya adanya perubahan, kesetaraan, penghapusan pajak, perampasan aset, penyitaan harta koruptor, dan sebagainya.
yang lain. Nah, sekarang bagaimana sikap kita sebagai orang percaya, orang Kristen di tengah situasional ini, melihat ada demo, dan hari ini 1 September 2025 kita semua sudah tahu bahwa akan ada juga aksi di beberapa kota di Indonesia. Maka saya mau sampaikan ini dan tolong Bapak Ibu bantu di-share. Saya dapat kabar komentar dari Ibu Oeng Inge, katanya di Aussie juga ada demo. Tapi entahlah apakah di sana demo orang Indonesia ke Dubes Indonesia ataukah demo dalam hal yang lain. Tapi sekarang saya mau sampaikan ini, bagaimana sikap kita sebagai anak Tuhan, orang Kristen, ya, melihat di tengah-tengah kita, negeri kita, ada demo. Saya pesan sebagai masyarakat Indonesia yang cinta Indonesia, yang mau lihat Indonesia maju, saya berpesan, jangan sampai sebuah aksi yang baik dengan ketentuan yang sudah diberlakukan, jangan sampai ditunggangi dengan oknum-oknum yang dengan tujuan yang berbeda dari maksud mulia sebuah demo, dengan tujuan yang baik merajut negeri lebih baik ke depannya, tapi ditunggangi oleh oknum-oknum yang tujuannya berbeda sama sekali dari maksud yang mulia, yaitu supaya pecah, chaos, rusuh, kisruh. Jangan sampai. Saya tolak dalam doa, dalam nama Yesus. Dan Bapak Ibu juga bantu share berita ini. Dan juga kita tolak dalam doa. Dan juga Bapak Ibu yang dimana ada di dalam komunitas ini, sampaikan. Jangan sampai ditunggangi oleh oknum-oknum yang bertujuan lain daripada maksud untuk merajut bangsa lebih baik ke depannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya mau sampaikan sebagai firman Tuhan, pesan Tuhan bagi setiap kita, anak-anak Tuhan. Di time for Bible, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Iya, betul sekali. Ada komentar masuk, termasuk di kota di mana Pastor Andi ada, juga akan ada demo. Juga saya dengar juga di beberapa kota, termasuk Samarinda. Sekali lagi saya katakan bahwa kita tolak ya oknum-oknum yang menunggangi demo dengan tujuan untuk merusak, memecah belah bangsa ini. Kita tolak dalam doa, tolak dalam sikap, kita tolak dengan tegas hal-hal itu. Namun apabila kita sudah ada di satu situasional hari ini, ada demo di mana-mana, di kota-kota di Indonesia, maka pesan-pesan ini
menjadi pengingat dan pagar bagi hidup orang percaya. Satu, kita mesti ingat ketika rame-rame, mesti ingat. Oke, apa yang kita ingat? Bahwa Tuhan tetap berdaulat, yang pegang kendali atas negeri kita tercinta Indonesia. Seperti tercatat di dalam kitab Mazmur pasal 46 ayat 1, bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindungan dan kekuatan, dan Tuhan adalah penolong yang sangat terbukti sekalipun di dalam kesesakan. Sekalipun dalam situasional ada demo, Tuhan yang pegang kendali. Sebagai orang Kristen, orang percaya, saya yakin Tuhan Yesusku tetap pegang kendali. Dan Tuhan Yesus adalah tempat perlindungan dan kekuatan, penolong dalam kesesakan yang sangat terbukti. Kami bersatu hati berdoa kepada Tuhan Yesus, mohon perlindungan untuk negeri kami tercinta, Indonesia, dari oknum-oknum yang berniat jahat, bertujuan untuk memecah belah negeri kami. Ya Tuhan, daripadamu-lah perlindungan kami. Dan kami percaya lewat doa-doa ini, Engkau, Tuhan kami, ambil alih dan pegang kendali negeri kami tercinta, Indonesia. Sekalipun guncangan ada, tetapi yakinlah bahwa negeri tercinta di mana kita ada, Indonesia, Tuhan pegang kendali dan membawa masa depan negeri kita, masa depan emas, masa depan yang bersinar, masa depan yang menjadi mercusuar terang bagi bangsa-bangsa. Amin. Yang berikutnya, yang kedua, saya mau sampaikan sikap kita di tengah-tengah situasi yang kita hadapi hari ini di Indonesia. Jadilah pembawa damai. Ketika rame-rame, saya pembawa damai. Ketika rame-rame, saya pembawa damai. Ingat hal itu. Bukan sebaliknya. Anak Tuhan itu pembawa damai. Anak iblis pembawa kekacauan. Anak Tuhan membawa terang. Anak iblis membawa kegelapan. Hendaklah kita membawa damai, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Tercatat di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Matius 5 ayat 9, Bapak Ibu silakan diketik ayat Matius 5 ayat 9, lalu bantu share supaya firman ini mengingatkan semua kita, sehingga seluruh warga Indonesia tidak terkontaminasi, tidak terhasut oleh kuasa kegelapan, roh perpecahan, niat-niat busuk
ingat bahwa kita ini adalah manusia ciptaan Tuhan, bukan ciptaan iblis. Dan tujuan kita adalah sorga, bukan ke api neraka. Maka mari kita membawa terang, kita membawa damai, membawa cahaya untuk sesama kita di tengah-tengah bangsa kita yang kita hadapi, alami hari-hari ini. Kehadiran anak-anak Tuhan sebagai pembawa damai selalu membawa kesejukan, bukan memanas, memperkeruh situasi, tapi kita pembawa damai. Ketika ramai-ramai, pembawa damai, baik di rumah kah, baik di sekolah kah, baik di perjalanan kah, di kampus kah, ataupun di media sosial. Ingat, anak Tuhan pembawa damai. Kalau Bapak Ibu hari ini penggiat media sosial, konten kreator, ataukah pembicara di media sosial yang punya akuntabilitas atau pengikut follower yang banyak, ingat, media sosial kita pakai untuk membawa damai, bukan untuk membawa perpecahan. Atau jangan sampai anak Tuhan memakai media sosial hari ini untuk memberitakan ujaran kebencian. Jangan. Saya sudah pernah mengalami hal itu. Dan sampai masuk di ranah hukum. Tapi saya mengampuni. Hendaklah kita juga semua mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Andai kata pun mereka tahu dengan sengaja, kita tetap mengampuni. Karena tugas kita mengampuni. Karena kita juga sudah diampuni oleh Bapa di surga. Masa kita mau dendam, sedangkan Bapa di surga ampuni saya, kita harus ampuni. Orang yang beda agama saja, kita Tuhan mau saling menyayangi, saling mengasihi. Demikian pun dengan satu iman, satu agama, satu keyakinan, satu kitab suci, kita harus saling mengasihi. Kalaupun ada tata cara yang berbeda, tidak selayaknya dan tidak sepantasnya untuk kita memakai media sosial mengucapkan ujaran kebencian atau membidat-bidatkan, mensesat-sesatkan sesama tubuh Kristus. Tidaklah elok dan tidaklah demikian yang Tuhan kehendaki. Karena Roh Kudus dalam hidup orang percaya yang dipimpin oleh Tuhan itu selalu lemah lembut dan rendah hati. Ya, kita harus terus hidup pada pengharapan. Karena Tuhan itu tahu rancangan apa yang ada padanya mengenai negeri ini. Demikian pun Bapak Ibu, Tuhan tahu rancangan apa yang ada padanya mengenai kamu, untuk hidupmu, untuk di mana kita ada di bangsa ini, yaitu rancangan damai sejahtera. Tercatat di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Tuhan tahu rancangan apa yang ada padanya untuk negeri di mana ada orang yang mengusahakan dan mendoakannya.
Memang dunia hari ini tidak ada lagi kepastian. Kita mendengar deru perang antar negara, dan itu menjadi syafaat kita juga. Tapi hanya ada satu kepastian di dalam Tuhan Yesus. Menurut iman Kristen, hanya ada satu jalan sampai ke rumah Bapa di sorga, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ada dua kerajaan. Satu kerajaan dunia, satu kerajaan sorga. Kerajaan dunia itu fana, kerajaan sorga itu kekal. Barang siapa yang bergantung sepenuhnya pada kerajaan dunia, dia akan terus digoncang-goncangkan dan jatuh. Kita melihat hari-hari ini keadaan orang-orang yang besar seketika itu jatuh, hartanya menjadi habis. Kasihan. Saya prihatin. Saya mendoakan semua orang melewati masa-masa ini, mereka boleh tetap kuat. Jangan sampai pikiran pendek, nekat, putus asa, lalu melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri. Tetaplah kuat. Di balik apa yang kita hadapi, pasti kalau kita bisa dengan rendah hati berubah, ada yang lebih baik. Anak Tuhan selalu membawa pengharapan, karena harapan dalam Tuhan Yesus yang Dia berikan, harapan yang pasti dan kekuatan dari harapan Tuhan kasih membuat kita bisa bertahan di tengah-tengah apa yang sedang kita alami di negeri tercinta Indonesia. Tetaplah berdoa, karena ada kuasa yang akan membuat kita menang. Kita berperang di zaman ini bukan dengan laras panjang, bukan dengan senjata api, tetapi dengan doa. Ada namanya doa peperangan. Di dalam doa peperangan, kita melawan roh-roh jahat yang menguasai, mengikat manusia, sehingga manusia berubah menjadi jahat, beringas, tidak berperi kemanusiaan, menjadi tega dengan sesamanya. Kita doakan jiwa orang-orang yang dirasuk kegelapan, supaya mereka dilepaskan oleh kuasa doa orang benar. Karena saya percaya semua manusia ciptaan Tuhan disayang olehnya. Hanya karena pergaulan yang salah, atau karena sikap-sikap yang salah, atau celah yang mereka buka, ada dendam, iri hati, luka, tempat kegelapan mulai bertengger di sana dan menguasai jiwa orang tersebut. Kita doakan, jangan kita musuhin, kita doakan. Kalau Bapak Ibu sebagai orang percaya, orang Kristen melihat sesuatu yang salah di negeri ini atau sesama kita, siapapun mereka, bukan tugas kita untuk menghakimi, apalagi menyatakan bersalah. Di dunia ada hakim lewat proses yang panjang. Lantas kita ngapain Pak Pester kalau lihat ada yang salah? Tugas kita yaitu mendoakan dia. Mendoakan dia. Anda melihat pemimpin yang salah, tidak amanah,
tugas orang Kristen mendoakan. Kecuali orang Kristen itu dia berprofesi sebagai polisi atau APH, penegak hukum. Tapi tugas kita yang utama, kalau melihat ada yang tidak amanah, yang salah, atau teman yang salah, atau engkau melihat rekan-rekan yang salah, atau pemimpin rohani yang salah, bukan Anda mencela, bukan Anda menggosiping, bukan Anda memviralkan, bukan Anda menyinyir di media sosial, bukan. Itu bukan pekerjaan roh Tuhan dalam orang percaya yang dipimpin oleh Tuhan. Doakan. Karena doa adalah kekuatan yang terbesar dalam hidup orang percaya. Yang berikutnya saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, saudaraku yang seiman, sebangsa setanah air. Inilah sikap kita sebagai orang Kristen ketika situasional yang kita hadapi hari ini. Ada demo. Jaga hati. Ketik rame-rame, tolong Bapak Ibu tulis di kolom komentar, jaga hatimu. Jaga hatimu. Jaga hati, jangan sampai tenggelam ikut amarah. Jangan sampai tenggelam ikut terbawa emosional. Dan pentingnya jaga hati supaya kita tidak dikuasai ketakutan. Tuhan tidak memberi engkau ketakutan. Roh Tuhan membangkitkan semangatmu. Jangan gelisah hatimu. Orang yang gelisah itu gampang rapuh. Dan ketika hati mulai rapuh, di situ masuk ketakutan, intimidasi, putus asa, akhirnya paranoid dan sebagainya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus ingatkan di dalam Yohanes 14 ayat 1. Silakan rame-rame diketik ayat ini sebagai perkataan Tuhan Yesus sendiri tentang bagaimana sikap hati kita saat gelisah. Yohanes 14 ayat 1. Ada tertulis. Ya, silakan dibagikan dulu. Siarkan ayat Yohanes 14 ayat 1. Karena ini perkataan Yesus langsung kepada kita yang membacanya menjadi rema saat hati sedang gelisah. Kalau zamannya dulu kita masih ingat, di zaman saya ada namanya satu lagu yang penyanyinya di tahun 90-an itu Obi Mesak. Resah dan gelisah, menunggu di sini, caile, nostalgia nih. Akhirnya dalam lagu itu yang saya masih ingat, malulah sama semut merah lah. Dalam kegelisahan, intimidasi itu akan datang. Bahkan sampai-sampai terhadap semut merah pun dia malu. Padahal belum tentu juga. Dan pastilah, kalau belum tentu, pastilah semut juga tidak tahu kamu ngapain di sana, menunggu di sudut jalan. Yohanes 14 ayat 1 ada tertulis, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Bapa.
percayalah juga kepadaku, kata Tuhan Yesus sendiri. Jadi ketika hari ini kita hadapi di hari yang baru, tenanglah jiwamu, jangan gelisah hatimu. Berita-berita yang rusuh, anarki yang kemarin kita dengar, sampai-sampai live TikTok itu di-ban, seluruh live TikTok di Indonesia ditiadakan. Makanya Pastor tidak live di TikTok ini, kan tadi ada yang tanya TikTok tidak live kah? Karena memang TikTok dalam beberapa hari ke depan ini tombol live-nya hilang gitu, nggak ada. Karena TikTok di hari sebelumnya banyak dipakai untuk live memberitakan yaitu berita-berita rusuh dan sebagainya. Akhirnya kebijakan diambil supaya tidak tersebar berita yang membuat gelisah, maka tombol live TikTok ditiadakan. Syukur Instagram, Facebook, YouTube masih bisa live. Kalau misalnya satu hari tidak bisa, maka Pastor pun tidak bisa live lagi. Itu artinya kalau saat terjadi, masing-masing berdoalah di kamarmu, di rumahmu. Bersyukur kemarin, sekalipun di tempat Pastor Andi tidak terlalu penuh seperti biasanya, karena hujan deras sekali dan juga mungkin ada hal-hal yang membuat lebih baik mereka dari rumah saja. Dan juga kasihan tempat kami juga karena hujan deras sekali mengalami bocor-bocor sengnya, kasihan. Kalau di sini di live ini orang yang bisa ngerti baikin bocor-bocor seng gitu, senang sekali bocor-bocor gitu. Saya bilang kepada tamu-tamu, bersyukur seberapa yang ada kita masih bisa ibadah dengan nyaman. Akan tiba waktunya kita mau ibadah, tidak bisa ibadah lagi. Akhirnya masing-masing di rumah ibadahnya. Nah, hari ini saya live streaming biasanya 4, tapi tinggal 3. TikTok berapa lama off live-nya kita tidak tahu. Tapi semisal satu hari semua tombol live di media sosial Pastor Andi Simon tidak ada lagi, maka saya nggak bisa live. Bapak Ibu tiap hari lah di rumah ada persekutuan doa pagi sendiri secara mandiri. Iya kan? Oh, kalau Pastor Andi tidak live, kita ke channel lain. Loh, bukan masalah ke channel lain. Channel live sudah tidak ada. Itu artinya imanmu harus mandiri. Dan masing-masing kepala keluarga jadi imam untuk memimpin doa untuk istri dan anak-anaknya. Maka suami-suami hari ini jangan kau mager-mager, malas-malas. Doa apa? Mama aja nah. Justru nanti kamu harus jadi imam suami-suami. Menjadi penenang, membagi firman kepada keluargamu, penguat, jangan menjadi justru benalu, parasit, ya. Tapi jadilah kepala keluarga yang bertanggung jawab. Kalau hari ini kita hadapi situasi yang menakutkan, saya minta kepada Bapak Ibu sekalian, peganglah firman Tuhan ini. Jangan biarkan hatimu panik, larut dalam kesedihan atau kekhawatiran. Melainkan tetaplah pegang firman Tuhan dimanapun engkau berada.
firman itu tetap menjadi pelita dan terang bagi jalanmu. Tercatat di dalam kitab Mazmur, ayat favorit saya, 119 ayat 105. Silakan Bapak Ibu ketik lalu share ayat favorit saya. Kitab Mazmur 119 ayat 105. Yang tertulis di sana, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sementara dunia ribut dengan banyaknya argumentasi yang membingungkan, tetapi suara Tuhan tetap membawa damai sejahtera di dalam hidup orang percaya sebagai penuntun dan pegangan utama di dalam kita bersikap dan melangkah di tengah kondisi seperti ini. Tetap utamakan tuntunan Tuhan. Biarlah buah roh yang ke-9, yaitu buah roh ke-9, pengendalian diri, tetap memimpin hidup orang percaya. Mereka akan selalu recheck apabila bertindak, bersikap, menyampaikan sesuatu, apakah hoax atau fakta. Kalau memang fakta, barulah kita sikapi dengan bijak, bukan dengan emosi, dan kita mendoakannya. Kiranya pesan-pesan ini Bapak Ibu membagikan kepada semua orang yang Engkau kasihi, supaya melewati masa-masa ini dalam proses negeri kita ini. Kesetaraan, keadilan sosial, dan untuk yang lebih baik untuk negeriku tercinta Indonesia, kita doakan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia diberkati, diselamatkan, dibenarkan. Terang Kristus bercahaya sehingga melimpah seluruh rakyatnya dengan damai, sejahtera, sukacita, hidup dalam kebenaran dan sehat senantiasa, diberkati panjang umur dari pemimpin kami Pak Presiden Prabowo Subianto sampai seluruh kabinetnya dan seluruh pemerintah yang ada di setiap provinsi sampai tingkat RT dan semua warga dan masyarakat Republik Indonesia, saudara-saudaraku sebangsa setanah air, diberkati dengan rahmat Tuhan, sehingga kami boleh menyaksikan negeri kami ini sejahtera, karena kami di dalamnya mendoakan dengan penuh cinta kasih Indonesia penuh damai. Hari ini bagi saudara-saudara sebangsa tanah air yang berencana mengadakan aksi demo, semua aksi demo kami bersatu berdoa, aksi demo damai, sehingga semua aspirasi disuarakan dan didengarkan dan disikapin, dan terwujudlah suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya Tuhan, kepada kami berdoa dan kami bersyukur, kami merasakan Tuhan melawat negeri kami. Tuhan mendengarkan doa-doa kami semuanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Tuhan Yesus dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati Indonesia. Amin. Doa tadi menjadi syafaat kita bersama-sama. Sekali lagi saya minta tolong di-share video doa ini, pesan-pesan ini hari ini, supaya kita semuanya boleh terus menjadi berkat, jadi terang di tengah-tengah situasi bangsa kita yang kita terus banyak doakan. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, senang sekali bisa melayani. Wah, udah jam 7 lewat, saya harus segera untuk memontahkan berkat untuk air minum, karena banyak sekali kasihan orang-orang yang membutuhkan pelayanan ini, tapi di luar kota. Angkatlah air minum, dan kalau ada minyak silakan diangkat. Puji Tuhan. Iya, amin. Diberkatilah setiap air minum yang Bapak Ibu pegang di tanganmu saat ini. Dan juga diberkatilah minyak yang engkau pegang seberapa yang ada. Saya berdoa minyak dan air di tangan Anda, di tangan kita, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, glory to God. Berkat urapan-Mu Tuhan mengalir di pelayanan minyak dan air ini, bagi kesembuhan bagi orang yang meminum airnya ataupun mereka mengoleskan minyaknya. Kesembuhan ilahi terjadi atas tubuh mereka. Amin. Setiap hari kita mengalami banyak kesembuhan ilahi. Dan saya berdoa hari ini kesembuhan untuk negeri kita. Indonesia ceria. Kita pas masuk di September, dan kita imani September ini ceria. Amin. Yuk kita minum, dan kalau mau kasih kepada orang, kasihnya gratis ya, jangan diduitin, supaya tetap jadi berkat, urapannya tidak hilang. Amin. Suegar dor. Angkatlah tangan Bapak Ibu, dan saat ini terimalah berkat. Masuklah di hari yang baru, rahmat Tuhan menyertai kita semuanya. Lewat doa ini, engkau semua ada di dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak kita semuanya ada aman dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat ini sambil ucapkan syukur. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami materaikan pelayanan ini dan doa berkat yang kami terima dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetaplah berdoa, tetap bersukacita. Jangan lupa olahraga. Dan kalau ada berkat, sisipkan juga untuk beli vitamin supaya
imun kita tetap terjaga secara fisik, bisa tetap kuat menjadi pendoa dan tetap menjadi berkat dan hatinya teguh untuk membawa kesaksian Injil Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya! Amin. Sola fide, hiduplah oleh iman dan Immanuel. Tuhan Yesus sayang saya, sayang Anda, dan Tuhan janji sertai sampai selama-lamanya. Bless you all. Shalom semuanya dan dadah. Kisbahnya mana? Nih kisbahnya. Dar. Bless you. Di gelapnya hatiku, ku cari damai yang hilang. Di tengah badai jiwaku, ku merasa sangat lelah. Air mata jatuh membasahi pipiku. Kerinduan padamu Tuhanku tak terbendung lagi. Oh Yesus, ku rasa kini Engkau hadir. Hati yang hancur kini utuh oleh kasih-Mu. Damai-Mu mengalir penuhi ruang jiwaku. Kau angkat bebanku, ganti sedih jadi sukacita surga. Bukan karena kuatku, ku berdiri teguh. Bukan karena ku sempurna, ku layak di sisi-Mu. Hanya anugerah-Mu yang menyembuhkan lukaku. Hanya nama-Mu Yesus yang menghidupkan rohku. Oh Yesus, ku rasa kini Engkau hadir. Hati yang hancur kini utuh oleh kasih-Mu. Damai-Mu mengalir penuhi ruang jiwaku. Kau angkat bebanku, ganti sedih jadi sukacita surga. Bukan karena kuatku, ku berdiri teguh. Bukan karena ku sempurna, ku layak di sisi-Mu. Hanya anugerah-Mu yang menyembuhkan lukaku. Hanya nama-Mu Yesus yang menghidupkan rohku. Oh Yesus, ku rasa kini Engkau hadir. Hati yang hancur kini utuh oleh kasih-Mu. Damai-Mu mengalir penuhi ruang jiwaku. Kau angkat bebanku, ganti sedih jadi sukacita surga. Tiada lagi takut, tiada lagi bimbang. Kau Tuhanku, Raja damai dan kehidupanku. Ku sujud menyembah dalam hadirat-Mu yang kudus. Selamanya ku milik-Mu, selamanya Kau milikku. Damai-Mu Tuhanku, sukacita selamanya. Amin. Saat gelap menyelimuti langkahku, Kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai Kau beri damai, tak pernah Kau tinggalkan aku.
hati rapuh ini kau pulihkan. Dalam tangisan kau beri harapan. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasih-Mu tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekat-Mu. Bapa, Kau mendengar setiap keluhku. Yesus, Kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.